Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang bertemu kembali dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami percaya bahwa segala sesuatu yang kita alami sepanjang hari ini semua oleh karena pertolongan Tuhan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memulai mesbah doa kita pada malam hari ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bersama-sama kita menyatukan hati kita untuk berdoa kepada Allah. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kasih dan kesetiaan-Mu yang telah kami alami sepanjang hari ini Tuhan. Kami bersyukur dan kami bangga punya Allah seperti Engkau. Engkau ajaib, Engkau luar biasa, Engkau dahsyat ya Tuhan. Itu sebabnya pada saat ini Tuhan kami mau mempersiapkan tanah hati kami untuk menaikkan puji-pujian penyembahan kami di hadapan Engkau Tuhan. Biarlah kami membuka tanah hati kami Tuhan untuk larut di dalam penyembahan akan Engkau. Biarlah saat ini hanya nama Tuhan yang kami sembah, hanya nama Tuhan yang kami agungkan dan muliakan, hanya nama Tuhan yang kami tinggikan saat ini. Terima kasih Tuhan. Dan setiap pekerjaan kuasa kegelapan roh-roh yang bukan berasal daripada Allah, kami mau bersatu hati mengikat setiap pekerjaan kuasa kegelapan. Dan di dalam nama Yesus Kristus kami hardik Engkau, kami tolak Engkau di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah hanya kuasa Roh Kudus yang bekerja di tengah-tengah kami, melawat kami, sehingga kami boleh mengalami hadirat Tuhan. Kami boleh mengalami perjumpaan pribadi di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah setiap hidup kami Tuhan, yang kami persembahkan di hadapan-Mu sebagai persembahan korban syukur bagi Engkau. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Semua yang percaya dan mengasihi Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Haleluya. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih. Terima kasih. Amin. Kami bersyukur. Kau Tuhan yang pulihkan
Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Oh, segala pujian, segala pujian dan syukur hanya bagimu, hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu, oh Yesus. Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kami katakan segala pujian, segala pujian dan syukur, amin, hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah Tuhan? Dengan selain kami menaikkan syukur, ku balas kasih-Mu. Oh Yesus, segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian bagimu, segala pujian dan syukur, amin, hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu, oh, segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kami sembah seumur hidup. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kami sembah Engkau. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kami naikkan syukur, kami naikkan sembah, kami naikkan pujian, kami naikkan syukur bagi Yesus. Kami naikkan pujian bagimu, anak domba yang hidup. Kami memuji nama-Mu. Haleluya. Kami bersepakat memuji-Mu. Kami bersepakat menyembah-Mu,
Kami sujud, kami sujud Tuhan. Haleluya. Oh, nyanyian pujian, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu. Amin. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Ku muliakan namamu. Amin. Tuhan, mulia namamu. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Mari katakan sama-sama nyanyian pujian, nyanyi pujian bagimu. Amin. Tuhan, pujian bagimu. Oh, hanya nama Yesus. Tuhan, Engkau ditinggikan selamanya namamu besar dan layak dipuji. Kemuliakan namamu. Yesus, Yesus. Tuhan, mulia namamu. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, nyanyi pujian bagimu. Tuhan, pujian bagimu. Tuhan, amin. Namamu besar dan layak dipuji. Oh, kemuliakan namamu. Tuhan, mulia namamu. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Mulutku penuh dengan pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Amin. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Amin. Sepanjang hari ku beri penghormatan
sungguh hati kami melimpah-limpah dengan rasa syukur Terima Tuhan. kasih Tuhan. Karena kami sadar Tuhan, di dalam hadirat-Mu ada ketenangan. Amin. Di dalam hadirat-Mu kami disegarkan. Di dalam hadirat-Mu sungguh kami dipuaskan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, biarlah kami boleh tetap terus melekat di dalam hadirat-Mu. Menikmati Engkau sepanjang hari dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Urapi setiap kami Roh Kudus. Urapi setiap kami Roh Kudus. Urapi kami, haleluya. Kami butuh Engkau Yesus. Kami butuh Engkau melebihi dari apapun yang dapat kami miliki di dalam dunia ini. Amin. Sebab Engkaulah satu-satunya yang kami rindukan dan harapkan dalam hidup kami. Engkaulah sumber kekuatan dan penolong kami. Amin. Engkaulah sumber damai sejahtera kami. Amin. Engkaulah sumber segala-galanya di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Berkati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami beralaskan doa ini dengan penuh ucapan syukur. Semua yang percaya dan mengasihi Tuhan, mari bersama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan hari ini, ya, kita telah memuji, menyembah Tuhan. Dan marilah kita sekali lagi menyiapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan ini. Biarlah firman Tuhan ini mengajar kepada kita untuk selalu kita bergantung kepada Dia. Apapun dan bagaimanapun situasi dan keadaan yang sedang kita hadapi hari-hari ini, marilah kita tetap hidup melekat kepada Dia. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan hari ini saya ingin membagikan sesuatu ya yang mungkin ini bisa menolong kita untuk bisa tetap mempercayai Tuhan. Ya. Oleh sebab itu mari kita mempersiapkan Alkitab kita dan kita akan membaca satu bagian firman Tuhan yang saya akan bacakan di dalam Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-29. Ya, saya tidak akan bacakan secara keseluruhan, tetapi saya langsung akan membacakan 2 ayat saja ini, yaitu di dalam Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-28 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Ini berbicara tentang bagaimana terjadi suatu dialog antara Tuhan Yesus Kristus dengan 2 orang buta. Nah, kita akan sama-sama belajar apa yang membuat sehingga orang buta ini bisa sampai datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya. Nah, Matius pasal 9, 28-29 berkata begini. Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya dan Yesus berkata kepadanya, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Mereka menjawab, ya Tuhan, kami percaya. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Nah, pada kesempatan hari ini saya ingin berbagi tentang bagaimana kita mempercayai Tuhan dengan seutuhnya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dikisahkan cerita ini adalah satu-satunya yang tercatat di dalam Matius, tidak ada di Injil lain selain daripada di kitab Matius, Injil Matius pasal 9 ini kisah diceritakan tersendiri. Ya. Nah, berbicara tentang buta itu berbicara tentang mata. Saya percaya bahwa mata adalah salah satu organ tubuh yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Mata adalah salah satu indera
yang punya peranan penting di dalam kehidupan manusia. Karena kenapa saudaraku? Mata adalah sesuatu yang bisa membuat kita ini bisa melihat apa yang sedang terjadi di sekeliling kita. Sehingga kita bisa mengambil satu sikap di dalam tindakan-tindakan apa yang harus akan kita lakukan dengan apa yang sedang kita lakukan. Jadi mata ini seperti suatu visual, ya. Ketika ia menangkap satu cahaya dan cahaya itu memantul ke dalam mata kita dan itu akan membuat satu visual. Dan melalui visual itulah mengirim ke otak dan otak itulah yang akan memerintahkan kepada setiap kita untuk melakukan sesuatu hal. Nah, mata juga punya peranan sebagai penyeimbang di dalam kehidupan manusia. Nah, saudaraku, saya bisa membayangkan apa yang sedang dialami oleh kedua orang buta ini, bahwa sepanjang umur hidupnya dia tidak pernah bisa melihat cahaya. Yang ada di sekelilingnya hanyalah kegelapan semata-mata. Ya. Nah, itu sebabnya saudaraku, kenapa iblis berusaha membutakan banyak anak-anak Tuhan di dalam kehidupannya? Karena satu, supaya setiap anak Tuhan tidak bisa melihat cahaya atau terang kemuliaan Tuhan. Sehingga setiap manusia itu hanya berjalan di dalam meraba-raba, berjalan di dalam kegelapan, berjalan dengan tidak tentu arah. Ya, iblis berusaha membutakan kita sehingga kita hanya fokus kepada diri kita sendiri. Berbicara tentang orang buta ini berbicara tentang orang-orang yang kehilangan pengharapan di dalam hidupnya. Orang-orang yang merasa tertolak, orang yang tersingkirkan di dalam kehidupannya. Orang-orang yang merasa dirinya tidak lagi punya masa depan di dalam kehidupannya. Nah, oleh sebab itu, kedua orang buta ini datang kepada Yesus Kristus. Tetapi apa yang disampaikan oleh Yesus kepada kedua orang buta ini, dia cuma bertanya, apakah kamu percaya bahwa aku sanggup melakukannya? Melakukan apa saudaraku? Yaitu mencelikkan mata kedua orang buta ini. Dan kedua orang buta ini berkata, iya Tuhan, kami percaya. Maka Tuhan mulai bereaksi, mengoles mata kedua orang buta itu, dan seketika itu juga mata orang buta itu dapat melihat. Nah, saya tertarik dengan satu pertanyaan Tuhan Yesus. Percayakah kamu? Nah, biarlah pertanyaan Yesus kepada kedua orang buta ini juga menjadi pertanyaan bagi kita semuanya. Apakah saudara, Bapak Ibu yang saat ini sedang menyaksikan mezbah doa ini, masihkah engkau tetap percaya kepada Tuhan? Mungkin saudara mulai bertanya, ya percaya sih. Tetapi bagaimana dengan kondisi hidup saya? Bagaimana dengan masalah saya? Bagaimana dengan pergumulan saya? Bagaimana dengan masihkah bisa saya ini dipulihkan? Apakah Tuhan itu masih bisa dipercaya? Atau segala macam pertanyaan dalam kehidupan kita itu bisa saja datang di dalam hati kita. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berita baiknya, Yesus datang untuk memulihkan keadaan saudara. Yesus datang untuk menyembuhkan keadaan saudara. Yesus datang membawa kabar sukacita bagi saudara dan saya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita akan sama-sama belajar tentang apa itu percaya. Percaya di sini ya tidak hanya sekedar kita percaya begitu saja, tetapi Tuhan mau kita ini lebih lagi masuk di dalam pengertian-pengertian yang baru. Tuhan mau supaya kita ini boleh bertumbuh di dalam iman percaya kita. Saya tidak tahu berapa lama kita ikut Tuhan, tetapi bukan itu masalahnya. Yang menjadi persoalannya adalah jangan sampai kita ikut Tuhan selama berpuluh-puluh tahun, tetapi sikap hidup kita seperti Thomas dan Filipus.
Apa yang dilakukan oleh Thomas? Yang pertama, Thomas itu berkata, ketika Tuhan Yesus itu disalibkan, kemudian dikuburkan, dan pada hari ketika ia mengalami kuasa kebangkitan, Thomas tidak percaya bahwa Yesus telah bangkit. Padahal orang murid-murid yang lain ini sudah percaya, tetapi Thomas berkata begini, saya mau percaya ketika saya bisa mencucukkan jari saya ke dalam tangannya yang berlubang itu dan di dalam lambungnya. Dan apa yang terjadi? Tidak lama kemudian Yesus hadir di tengah-tengah mereka dan berkata, Shalom semuanya, damai sejahtera bagi kalian. Dan Tuhan Yesus langsung berbicara kepada Thomas. Dan dia berkata, Thomas, ini aku. Cucukkanlah jarimu ke dalam tanganku ini. Dan jarimu itu kau masukkan ke dalam lambungmu. Baru pada saat itu Thomas mengerti bahwa Yesus benar-benar telah bangkit. Saudara, jangan sampai imam percaya kita itu seperti Thomas. Nanti ada bukti baru kita percaya. Bukankah firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang belum melihat namun ia percaya. Tetapi engkau Thomas, janganlah engkau tidak percaya lagi kepadaku. Artinya jangan lagi kita ini meragukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan lagi kita meragukan kuasa dan keberadaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bahwa dia telah bangkit, memberikan harapan baru kepada kita. Kalau kuasa maut telah dikalahkan, saya percaya masalah-masalah yang sedang Bapak Ibu sedang hadapi, hari ini saya mau katakan bahwa Yesus juga sanggup memulihkan dan membangkitkan kehidupan saudara. Apa yang tidak mungkin bagi kita, itu mungkin dilakukan bagi Tuhan. Sebab bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil baginya. Percayakah saudara? Mungkin saudara sedang mengalami keadaan yang sakit saat ini. Mungkin saudara sedang mengalami, mungkin sakit saudara adalah sakit di dalam tubuh saudara, atau sakit di dalam ekonomi saudara, sakit di dalam usaha bisnis saudara. Tetapi hari ini saya mau katakan, Yesus sudah bangkit dan menyatakan kuasanya. Kalau Yesus sudah menyatakan kuasanya, saya percaya usaha, bisnis, pekerjaan, keluarga, sakit, penyakit, apapun yang sedang saudara hadapi hari ini, Tuhan sudah melakukannya bagi saudara. Dan saya katakan dalam nama Yesus, saudara sudah mengalami mujizat kesembuhan itu di dalam kehidupan saudara. Asal saudara percaya kepada Dia dan tidak meragukan lagi sama seperti Thomas. Bagaimana dengan Filipus? Filipus tidak percaya bahwa antara Yesus dengan Bapa itu satu. Makanya waktu Yesus menjelaskan bagaimana nanti keadaan murid-murid ketika ia naik ke surga, Yesus berkata kepada Filipus, ia menegur Filipus dengan keras. Filipus, sudah sekian lama engkau bersama-sama dengan aku, tetapi engkau masih tidak percaya kepadaku. Percayalah bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa ada di dalam aku. Itu artinya apa? Antara Bapa dengan Yesus itu satu adanya. Yesus Kristus itu adalah Tuhan dalam kehidupan saudara. Filipus berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepadaku, baru aku percaya. Tetapi Yesus berkata, tidakkah engkau percaya kepadaku? Atau setidaknya percaya kepada perbuatan-perbuatan yang telah aku lakukan. Jangan sampai Bapak Ibu Saudaraku, sudah sekian lama kita mengiring Tuhan. Kita percaya tetapi kita tidak mengenali siapa Tuhan kita. Itu sebabnya berbicara tentang percaya, berarti kita harus belajar mengenal siapa orang yang akan kita percayai. Saudaraku, berbeda dengan kedua orang buta ini. Kedua orang buta ini belum pernah bertemu dengan Yesus. Belum pernah ia melihat Yesus. Bagaimana rupa Tuhan Yesus Kristus.
Tetapi waktu Tuhan bertanya kepada kedua orang buta ini, percayakah engkau kepadaku? Dan mereka dengan tegas mengatakan, ya, kami percaya. Saudaraku, mari kita belajar. Mengapa kedua orang buta ini begitu mempercayai Tuhan di dalam kehidupannya? Ya, kita akan sama-sama belajar, saudaraku. Mengapa mereka bisa begitu percaya kepada Tuhan? Nah, kalau kita membaca, dari mana sampai kedua orang buta ini bisa mempercayakan hidupnya dengan sepenuhnya kepada Tuhan Yesus, sementara mereka belum pernah bertemu, belum pernah melihat Yesus satu kali pun. Bagaimana ia bisa melihat Yesus sementara kedua matanya ini buta? Jangan sampai, saudaraku, ya, kita punya mata tapi kita tidak pernah melihat Yesus. Karena kenapa? Mata hati kita dibutakan oleh ilah-ilah zaman ini. Sehingga kita tidak bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja. Tetapi syukur kepada Allah, kita mendapat jawaban dari orang buta ini. Nah, kita akan belajar, saudaraku, dari mana kedua orang buta ini bisa percaya kepada Yesus Kristus. Nah, kita kembali kepada pasal yang ke-9 di dalam Matius ini. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk membaca satu ayat di dalam ayat yang ke-26. Jadi sebelum kejadian ini, ya, dikatakan di ayat 26 berkata, maka tersiarlah kabar tentang hal itu. Tentang hal apa? Bagaimana Yesus membangkitkan seorang anak yang sudah mati. Dan itu tersebar ke seluruh daerah itu, termasuk didengar oleh kedua orang buta ini. Dari sinilah awal mula orang buta ini mulai mengikuti Yesus. Saudaraku, bukankah firman Tuhan berkata, iman timbul dari mendengar akan setiap firman Tuhan. Biarlah sekalipun kita belum pernah bertemu Yesus secara langsung, meskipun kita belum pernah mengalami perjumpaan pribadi bersama-sama dengan Yesus, tetapi biarlah melalui kebenaran firman Tuhan yang setiap kali kita dengar melalui khotbah-khotbah, yang sering kali kita baca di dalam firman Tuhan yang kita bisa baca setiap hari, biarlah itu membangkitkan iman percaya kepada Tuhan, bahwa Dia adalah Tuhan semesta alam. Dari dasar inilah orang buta ini berkata, ya, kita kembali, mengapa ia sampai percaya? Karena dia mendengar bagaimana Yesus yang sesungguhnya. Matanya memang buta, tetapi hatinya diterangi oleh kebenaran. Ya, marilah kita mempercayai Tuhan dengan sepenuh hati kita. Bukan karena kita melihat mujizat-mujizat baru kita mau percaya kepada Tuhan. Tetapi biarlah kita boleh mempercayai Tuhan dengan segenap hati kita melalui kebenaran firman Tuhan yang setiap kali kita bisa dengarkan. Biarlah itu membangkitkan iman percaya kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang buta ini begitu terbatas keberadaannya. Tetapi biarlah hati kita memberikan ruang yang sebesar-besarnya bagi Yesus untuk masuk di dalam kehidupan kita. Jangan pernah kita meragukan kasih dan kuasanya di dalam kehidupan kita. Percayalah, bagaimanapun, apapun kondisi yang Bapak Ibu sedang alami hari-hari ini, tetaplah engkau mempercayai Dia. Ya, puji Tuhan. Saya percaya ketika kita mendengar dan membaca firman Tuhan, ada begitu banyak perkataan-perkataan firman Allah yang bisa membangun kehidupan kita. Ada begitu banyak janji-janji Allah di dalam firman Tuhan yang bisa kita pegang dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan,
Kalau manusia yang berkata, kalau manusia yang berjanji bagi kita, bisa saja kita ragu. Tetapi kalau Tuhan sendiri yang berbicara kepada kita, kalau Tuhan sendiri yang berfirman kepada kita melalui hamba-hamba Tuhan, melalui firman Tuhan yang setiap hari kita baca. Dan firman Allah itu adalah firman Tuhan ya dan amin. Yang mana firman-Nya itu bisa kita pegang seumur hidup kita. Bahwa Tuhan tidak akan pernah lalai. Tuhan tidak akan pernah melupakan. Tuhan tidak akan pernah sekalipun tidak menjawab dari setiap kebenaran firman Allah yang tertulis di dalamnya. Tuhan pasti melakukannya. Sama seperti waktu orang buta berkata, ya Tuhan aku percaya. Dan seketika itu juga Yesus berkata, jadilah sesuai dengan iman. Saudaraku, mungkin hari-hari ini saudara sedang berkata, Tuhan, saya sudah hampir-hampir kehilangan pengharapan. Saya hampir-hampir kehilangan putus asa Tuhan. Tetapi kabar baik datang kepada saudara saat ini. Firman Tuhan datang kepadamu saat ini. Dan firman Tuhan itu adalah firman yang memberi hidup. Firman Tuhan yang ada kuasa di dalamnya. Dan percayalah bahwa ketika firman Tuhan itu disampaikan, maka firman Tuhan itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Sampai ia mengerjakan sesuatu di dalam kehidupan kita. Percayalah saudaraku. Percayalah dengan iman saudara. Yang kedua saudaraku, alasan orang buta ini percaya kepada Yesus, selain daripada ia mendengar dari perkataan-perkataan orang bahwa Yesus sudah membangkitkan orang yang sudah mati, dan itu sangat menggemparkan seluruh daerah itu. Orang buta ini belajar untuk mempercayakan hidupnya bahwa Yesus tidak hanya melakukan mujizat, tetapi dia adalah pembuat mujizat itu sendiri. Dia adalah sumber keajaiban itu. Dia adalah Tuhan atas seluruh keberadaan umat manusia. Dan dia berkata, kalau aku percaya kepadamu, sama halnya saya percaya bahwa engkau adalah Tuhan yang sungguh berdaulat atas hidupku. Dan engkau adalah Tuhan yang sanggup merubah keberadaanku dari yang buta menjadi celik. Demikian juga dengan keadaan Bapak Ibu. Tuhan adalah sumber pembuat keajaiban dalam kehidupan saudara. Sesulit, seberat apapun keadaan saudara, percayalah, Dia adalah Tuhan yang mengendalikan seluruh alam semesta ini. Kalau Dia bisa mengendalikan dan mengatur tata surya sedemikian rupa, Dia juga Tuhan yang sama akan mengatur kehidupan. Dia adalah Tuhan yang sama yang sanggup mengubah kehidupan dari yang tidak berdaya menjadi sesuatu yang berharga. Dari seseorang yang tidak memiliki pengharapan, di dalam Yesus ada pengharapan baru. Di dalam engkau yang tadinya tidak ada apa-apanya, di dalam Yesus Kristus engkau adalah sesuatu yang sangat berharga di mata Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kita belajar dari kedua orang buta ini. Dia mempercayai Tuhan hanya karena mendengar. Dia mempercayai Tuhan karena dia tahu bahwa dia tidak hanya melakukan mujizat, tetapi dia adalah pembuat mujizat itu. Bukankah Tuhan berkata, bagiku tidak ada yang mustahil. Bagi orang yang melihat keberadaan kita, tidak mungkin lagi. Tetapi waktu kita datang di hadapan Tuhan, Tuhan hanya meminta kepada kita, maukah engkau percaya kepadaku? Dan waktu kita berkata,
dengan setulus hati dia berkata, Tuhan, apapun kata orang tentang aku, tetapi aku lebih mempercayai Engkau dari 1000 orang, kata-kata orang di dalam kehidupanku. Dan Tuhan berkata, jadilah sesuai dengan imanmu. Puji Tuhan. Saudaraku, kepercayaan kita tidak tergantung dari apa yang kita lihat. Tetapi kepercayaan kita itu karena hati kita yang mau berserah penuh kepada Tuhan. Akhir kata Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kepercayaan kita kepada kerja kuasa Allah di dalam Yesus Kristus akan melahirkan mujizat. Hiduplah di dalam iman, tetaplah percaya di dalam segala kondisi kehidupan. Apapun yang sedang saudara alami hari-hari ini, percayalah, ketika kita menyatukan iman kita kepada kerja kuasa Tuhan, maka Tuhan akan melahirkan mujizat yang belum pernah kita pikirkan, yang tidak pernah timbul di dalam hati kita. Tuhan akan lakukan di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Biarlah kita naikkan pujian ini sebagai ungkapan iman percaya kita kepada Dia. Bahwa meskipun 1000 orang mengatakan tidak mungkin lagi engkau dipulihkan. Meskipun 1000 orang berkata tidak mungkin kamu mengalami pertolongan. Tetapi waktu kita datang di hadapan hadirat Tuhan dengan segala kerendahan hati dan kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku tetap percaya kepadamu. Meskipun aku belum pernah melihat jalan-jalan-Mu, meskipun akal pikiranku begitu sulit untuk mengerti semua apa yang sedang aku alami, tetapi aku tetap mau mempercayakan hidupku sepenuhnya kepada Engkau. Dan biarlah kuasa Allah bekerja di dalam kehidupan. Selamat menikmati keajaiban Tuhan. Selamat menikmati kuasa Allah terjadi atas hidupmu. Selamat mengalami mujizat Tuhan terjadi hari ini di dalam kehidupan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Hatiku percaya. Mari buka hatimu Bapak Ibu. Hatiku percaya. Dan nyatakanlah iman percayamu kepada Dia. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Sekali lagi katakan. Hatiku Haleluya, inilah iman kami kepadamu Tuhan. hatiku percaya. Haleluya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Lebih sungguh lagi kita katakan. Hatiku percaya. Haleluya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Selalu ku percaya. Selalu ku percaya. Selalu ku percaya. Terima kasih. Saudaraku,
Iblis berusaha menutup mata hati kita sehingga kita tidak bisa melihat terang kemuliaan Allah. Iblis berusaha membutakan mata hati kita sehingga yang kita lihat hanyalah kegelapan semata-mata. Tetapi kami bersyukur kepadamu Tuhan, bahwa Engkau datang untuk mencelikkan mata hati yang buta. Sehingga kembali kami boleh melihat terang kemuliaan Allah, cahaya Allah yang terang benderang. Sehingga kami boleh melihat jalan-jalan Tuhan. Sehingga kami boleh melihat perbuatan-perbuatan yang besar. Dan kami memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tidak mau dibelenggu oleh kebutaan rohani Tuhan. Kami tidak mau terikat oleh masalah-masalah kami. Kami tidak mau terbelenggu dengan situasi dan keadaan. Tetapi hari ini kami mau katakan, Tuhan bersamamu, kami mau bangkit. Amin. Kami mau menyatakan bahwa Engkau adalah Yesus Kristus Tuhan. Amin. Kalau Engkau sudah mengalahkan maut, kalau Engkau sudah mengalahkan kematian, kalau Engkau mengalahkan musuh yang terbesar, maka kami percaya musuh-musuh kesulitan di dalam kehidupan kami, kami juga percaya kami sanggup mengalahkannya oleh kuasa kerja Allah di dalam kehidupan kami. Jangan lagi engkau meragukan kuasa Allah terjadi dalam hidupmu. Hari ini Tuhan bertanya kepada kita semuanya, apakah engkau percaya kepadaku bahwa aku sanggup melakukannya? Kami berkata Tuhan, ya kami sungguh-sungguh percaya kepada Engkau. Amen. Bahwa Engkau tidak hanya sekedar bisa menolong kami, tetapi kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan semesta alam atas seluruh kehidupan Amen. kami. Engkau adalah sumber pembuat mujizat. Engkau adalah sumber pembuat keajaiban itu Tuhan. Kalau Engkau telah melakukannya kepada kedua orang buta ini Bapa, kami juga percaya kami juga akan dapat, bila Engkau juga dapat melakukannya untuk kami. Asal kami percaya dengan sepenuh hati. Oleh sebab itu, taruh tangan kananmu di dadamu Bapak Ibu Saudara, dan kita akan sama-sama berdoa sambil mengangkat tangan yang satunya di hadapan Tuhan. Oh haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Bapak, Engkau melihat setiap tangan-tangan umat-Mu Tuhan, yang sedang membutuhkan Engkau Tuhan. Biarlah Engkau terlebih dahulu mencelikkan mata hati mereka, sehingga mereka tidak selalu diselubungi oleh kegelapan. Sehingga mereka tidak hanya sekedar melihat kesulitan mereka, kesusahan mereka, penderitaan mereka, tetapi mereka boleh melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan mereka. Bapak, aku berdoa di dalam nama Yesus, setiap selubung-selubung yang selama ini menyelubungi mata hati kami sehingga kami tidak dapat melihat bagaimana Engkau di dalam kehidupan kami. Siapa Engkau? Sehingga kami tidak memiliki pengenalan yang benar tentang Engkau. Saat ini kami katakan, selubung-selubung yang menutupi mata hati kami saat ini juga dibuka di dalam nama Yesus. Sehingga kami boleh melihat terang kemuliaan Allah bersinar di hadapan kami. Sehingga kami boleh melihat dengan jelas perbuatan-perbuatan yang besar dan ajaib daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bangkitlah kembali di dalam imanmu. Amen. Karena kepercayaan kepada kerja kuasa Allah akan melahirkan mujizat demi mujizat terjadi di atas kehidupan Bapak Ibu. Terimalah di dalam nama Yesus mujizat pemulihan, Amen. mujizat kesembuhan, Amen. mujizat di dalam keluarga, Amen. mujizat di dalam ekonomimu, Yes. Amen. mujizat di dalam usaha pekerjaanmu. Amen. Terimalah Dalam nama di Yesus. dalam nama Yesus Kristus. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia. Kami percaya Tuhan, terang kemuliaan Allah
mulai bersinar di atas bangsa Indonesia. Amin. Menyidari Indonesia Amin. dengan penuh kemuliaan. Amin. Indonesia bagi Tuhan. Amin. Indonesia dikasihi oleh Tuhan. Amin. Indonesia disayang oleh Tuhan. Amin. Indonesia diberkati Amin. oleh Tuhan di dalam Kami nama Yesus percaya Kristus. dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati bangsa kami, berkati kota kami, Amin. berkati semua gereja-gerejamu dimanapun mereka berada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Biarlah kami boleh kembali diingatkan bahwa Tuhan satu-satunya pribadi yang dapat kita percayai. Amin. Janji Tuhan itu ya dan amin. Amin. Dia adalah Tuhan yang setia, yang tidak pernah lalai di dalam segala perjanjiannya. Ya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami boleh berpegang teguh di dalam iman percaya kami Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Hatiku Percaya, hatiku percaya. Oh, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan. Hatiku Kami terima dengan iman Tuhan. Segala apa yang telah Kau janjikan bagi kami. Katakan hatiku percaya. Sungguh percaya. Selalu percaya. Selalu ku percaya. Di akhir program Mesbah Doa, saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Terimalah dengan lemah lembut segala kasih anugerah dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupanmu. Terimalah mujizat demi mujizat yang sedang terjadi di dalam hidupmu hari ini. Karena Tuhan berkata, asal engkau percaya dan tidak bimbang, dan engkau berkata kepada gunung ini tercampaklah ke dalam laut, maka hal itu terjadi di dalam kehidupanmu. Terimalah kuasa itu. Kuasa pemulihan terjadi di atas hidupmu. Terima kasih Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Arahkanlah hatimu dan angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Allah. Diberkatilah Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Diberkatilah di dalam nikah rumah tanggamu. Diberkatilah anak-anakmu. Diberkatilah di dalam segala usaha dan pekerjaan. Apapun yang saudara kerjakan, Tuhan membuat saudara berhasil. Tuhan yang membuat saudara mengalami keberuntungan. Amin. Sebab kebajikan, kemurahannya selalu menyertai saudara. Mulai hari ini sampai seterusnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah segala berkat di surga, di bumi, diberkatkan atas saudara semuanya. Terimalah dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari semua yang percaya dan mengasihi Tuhan, bersama-sama kita katakan amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Hatiku percaya.